Halo teman-teman, selamat datang di podcast Teman Cerita. Cerita suka duka, ceritakan semaunya. Halo semuanya. Halo semuanya. Tau gak sih kalian, ini aku take ketiga sama Mbak Ayu. Iya, ulangnya sampai 3 kali ya. Ada aja, padahal biasanya itu aku kalau nge-podcast cuma 1 kali take. Kalau ini 3 kali. 3 kali, sangat istimewa dia. Kenalin dulu Mbak. Halo, Siapa sampean? kenalin aku Ayu. Gitu aja? Iya, ibu rumah tangga anak 2. Nah, that's right. Jadi dari profilnya Mbak Ayu ini aku pengen bahas tentang kehidupan pernikahan yang digandrungin anak-anak muda, pengen nikah muda gitu-gitu kan. Iya, aku termasuk nikah muda nggak sih? Semua berapa nikahnya? 22 jalan ke 23. Ya aku juga segitu. Enggak ding, aku udah 3 ding. Berarti aku termasuk muda ya. Sama habis lulus itu Mbak ya? Aku lulus kuliah, terus kerja, terus nikah. Ya sesuai lah, kuliah, kerja, nikah. Yang penting nggak langsung gitu Mbak ya? Iya. Ya sama sih, sama. Berarti nggak terlalu muda sih Mbak yo. Tapi kalau bersamaan itu sama dapat ilmu nikah apa belum Mbak? Atau emang udah langsung mutusin nikah aja gitu? Kalau waktu itu cuman kayak apa ya? Wah, kayak udah pacaran terus lama daripada dulu saat aja sama muter-muter munyer-munyer, ya udah nikah aja, sama nanti ujungnya kan jadi gitu. Kalau jodoh ya nikah aja, ternyata jodoh nikah. Tapi kan sebenarnya harus banyak yang dipikir sebelum nikah Mbak. Nggak perkara finansial aja gitu loh. Iya. Perkara mental juga, keilmuan kita tentang pernikahan itu kayak apa kan sebenarnya udah tahu toh. Iya kan, tapi kan udah ditanya ke diri sendiri, aku udah siap belum ya? Sama udah siap ya. kesiapan dari apa dulu? Ya kesiapan dari diri sendiri dulu, maksudnya ya Mentalnya samian. Mental dulu. Kalau masalah yang lain belum, kayak masalah ilmu dan lain-lain itu waktu itu nggak begitu siap. Berarti masih kurang dapet ya ilmu pernikahan. Soalnya aku nikah juga set. Dilancarkan ya Mbak, tapi Mbak ya. Dilancarkan, alhamdulillah. Nggak banyak hambatan maksudnya. Iya, nggak banyak hambatan. By the way, pasti kalian itu ketika mau nikah berekspektasi banyak hal. Sama juga gitu pasti Mbak. Iya, masih ekspektasinya yang bagus-bagus semua, nggak ada yang jelek. Iya, pasti. Iya. Berarti ekspektasi samaan itu berdampak buruk nggak di sekarang, di pernikahan yang sekarang? Kalau menurut aku, kalau sekarang ya. Yang sekarang berarti. Yang sekarang ya, bukan waktu itu. Dari semua mungkin ada permasalahan namanya nikah, itu banyak pelajaran positifnya juga. Tapi pelajaran kan sama dapetin dari permasalahan. Iya. Berarti sama sebenarnya ekspektasi yang sama dan mendambakan ketika sebelum nikah, pas nikah sampean nggak mendapatkan itu, mendapatkan pelajaran malan. Iya, dapat pelajaran. Ya banyak, lebih dewasa aja nggak sih? Aku tuh kayak egois dulu kalau awal-awal nikah ya kita kan masih kaget dengan dunia pernikahan ya. Iya. Pasti kaget lah, misalnya yang biasanya kayak gini jadi gini, yang biasanya kita gini. Terus mulai dari waktu kita pacaran kok gini, pas nikah kok udah gini. Oh iya Mbak ya, Kan sikap-sikap yang berubah iya, ya. Kan ada. Tapi ya mungkin waktu itu juga misalnya kok suami gue gini sih. Terus pas udah nikah kok gini sih, dulu kok gini orangnya, sekarang gini. Terus lama-lama kayak udah terbiasa aja ya, oh ya udah gitu. Maklum ya Mbak jatuhnya. Maklum ya. Jatuhnya. Berarti ya itu kekurangannya berarti. Berarti kekurangannya itu ya udah. Kalau dulu kalau nikah tuh aku mungkin pelajaran yang sekarang tuh aku rasain tuh, kalau dulu tuh aku sering curhat ya. Namanya kita baru nikah, terus dapat jauh dari keluarga, kan cuma berdua aja sama dia kan, bener-bener langsung di rumah sendiri, di rumah sendiri kan. Ya udah, aku tuh misalnya ada teman, ya nggak semua orang sih aku curhatin, cuman ada beberapa orang yang aku percaya aku curhat gitu. Terus lama-lama aku pikir kok aku semakin curhat makin nggak dapatin titik solusi ya gitu. Jadi aku mulai, malah kenapa Mbak? Ya kayak kita itu semakin kita curhat tuh kayak beban kita itu semakin berat, kayak wah aku padahal masalah kita itu masalah sepele, cuman kita curhatin jadinya kayak masalah kayak berat. Masalah besar juga ya Mbak ya jatuhnya. Padahal masalah itu masalah sepele. Ya misalnya masalah waktu gitu-gitu aja sih. Terus ya udah, terus kayak kok berat banget sih bebanku gitu dulu kan ya awal nikah. Terus ternyata
karena aku curhat itu yang bikin bebanku berat. Malahan. Kayaknya gitu, soalnya terus aku tuh dapat pelajaran dari ibuku gini, kamu kalau curhat ke orang, kamu tuh nggak bakal dapat titik solusinya. Kalau kamu curhat ke Tuhan, pasti kamu dikasih solusi, dan kamu tuh lebih lega curhat ke Tuhan daripada ke orang. Dan kenyataannya emang gitu. Dan kenyataannya emang gitu. Lama-lama aku tuh, kalau sekarang tuh aku udah jarang banget curhat. Malah kalau dikatakan nggak ada sih. Nggak pernah. Nggak pernah. Walaupun ke ibu sendiri mbak. Ibu sendiri nggak. Soalnya emang mbak ya, kalau kita curhat ke manusia lain, jatuhnya itu kan respon tiap orang beda. Iya, tanggapan jadinya, dari cerita kita. Ada yang masa sih gitu sih? Iya. Wah kok gitu sih Jadinya kan membandingkan ya mbak. Jadi kitanya, oh iya kan aku benar. Jadi seolah aku ini benar, dia tuh salah. Iya gitu mbak ya. Bikin kita dapat semakin pembelaan. benci ke pasangan kita. Yang iya, gitu coba deh kalau kita misalnya, pasanganku itu gini loh, terus teman curhat mah, iya kan kamu udah gini, kamu tuh udah sabar loh, kamu tuh udah gini loh. Nanti lama-lama kita, pasanganku itu kita sadar ya, langsung ngejek kan, wah pasanganku itu emang gini orangnya, emang gini. Jadinya kita makin lama makin jauh mbak. makin jauh sama pasangan, makin kelihatan nggak harmonis, kayak gak nyaman gitu. Iya, soalnya ceritanya ke orang lain mbak ya. Iya. Emang itu sih sebenarnya permasalahan tiap rumah tangga yang seharusnya kejaga kan mbak. Iya. Jangan sampai ternyata poinnya itu, emang aku pernah dengar sih mbak, permasalahan rumah tangga adalah permasalahan rumahmu, jangan dibawa keluar rumah, katanya gitu kan. Ternyata kenanya di situ, ketika kamu bawa itu keluar rumah, orang-orang tahu, ngejudge-nya kamu keluarganya buruk. Padahal nggak setiap hari buruk gitu mbak. Padahal kan mereka udah denger cerita itu kan cuma satu kali ya. Setiap mereka lihat story kita pasti gini, ini lo paling cuman pura-pura bahagia, padahal kenyataannya lo asli bahagia. padahal itu udah waktu itu sama udah berdamai. Iya berdamai, maksudnya itu nggak mungkin kan kita itu ngevideo di saat kita pura-pura bahagia, kan juga nggak mungkin. Iya. Nggak pasti bisa, kita ngevideo itu kayak emang beneran pengen nge-share. Emang lagi bahagia. Emang pengen nge-share. Sekarang hidupku kayak lebih bahagia aja sih, gak ada beban. Karena nggak sama buat beban mbak. Soalnya aku tuh dulu aku tuh nggak kerja ya. Awal nikah itu kan udah resign kan, udah nggak kerja. Terus banyak di rumah aja, jadinya yang dipikirin itu masalah, nggak pikirin kerjaan. Dan sama di rumah waktu itu ngapain mbak? Ya, hanya sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oh kok nggak boleh hanya, itu berat. Maksudnya ya itu belum punya anak ya mbak ya? Belum, masih awal nikahnya belum punya anak, malah kan punya anak. Oke. Ya enggak, maksudnya berarti kan ketika pekerjaan rumah tangga selesai sama nggak ngapa-ngapain toh? Nggak ngapa-ngapain. Iya, dan jadinya overthinking. Jadinya mikirnya negatif. Dan aku pun di rumah juga nggak begitu kerja kan. Ya udah. Sama udah ada pembantu dari dulu? Ya dari awal ada aja yang bantu. Bukan ada aja yang bantu. Ada aja. Iya. Ada aja. Berarti karena kurang kegiatan itu membuat sama mikir aneh-aneh. Iya. Jadi aku tuh mikir, pikiran kalau kita nggak ada yang dipikirin kan kita mikirin suami keluar pikirannya negatif, akhirnya berantem. Terus lama-lama aku mikir aku ngapain ya, terus udah nyoba jualan ini jualan itu, nyari kegiatan, terus akhirnya aku kok kayak pengen make up. Terus aku ternyata aku kayaknya aku bisa make up tuh. Dulu pengen make up, pengen ikut les make up. Ternyata kayaknya aku sendiri aja malas dandan. Maksudnya kalau aku dandan kan cuman skincarean doang, yang nggak banyak kan step ya mbak ya. Dan aku pun nggak pernah pakai alisan, eyeliner gitu-gitu kan jarang banget. Jadi kayaknya nggak fashionku deh. Terus aku mikir lagi aku apa ya. Dulu aku sering suka beli baju. Wah kayaknya aku jahit aja deh gitu. Oh berarti gara-gara itu. Terus aku jahit, dan itu pun kalau menurutku waktu itu pikiranku jahit itu kerjaan yang bisa aku kerjain di rumah. Oh berarti sambil ngurus anak. Pikirannya Saman udah ke arah situ. Padahal kan Saman sebenarnya punya channel untuk masuk ke kerjaan yang sesuai lulusannya Saman mbak sebenarnya. Ya bisa aja, cuman kan itu kerjaan di luar rumah. Itu harus di luar ya mbak Saman ya. Iya kan, aku emang nggak bisa ngelepas anak ke orang lain. Berarti emang Saman mau cari kerja yang ketika anak. bisa ngurus anak juga. Iya. Dan itu kerjanya jadi penjual baju. Jahit. Lebih ke arah jahit guys. Jadi aku dulu jahit. Sampai sekarang. Kalau mau jahit
Iya, kalau mau jahitin baju ke Mbak Ayu aja. Promosi. Tapi nganu kok, kalau kalian juga pengen lihat baju-bajunya ada di Shopee. Walaupun Aku udah tuh semenjak udah punya kerjaan, yang aku rasain tuh kayak aku tuh berpikir negatif itu kurang, terus kayak apalagi ya semualah kayak masalah itu juga nggak, yang hidupku tuh nggak merasa aku berat lagi. Jadi kayak aku tuh lebih ke gini, misalnya punya masalah satu, ya udah selesai satu itu udah nggak mikirin lagi tuh, pas di masalah dua nggak usah mikirin masalah satu lagi, kayak oh iya, lebih nggak pernah ngungkit masalah yang lalu nggak pernah berarti ya. masalah yang lalu. Berarti amannya lebih ke habitnya jadi positif. Jadi positif. Berarti kan Mbak ya, emang Saman ketika sudah masuk ke pilihannya Saman nggak mau itu berhenti sia-sia. Iyalah, kan aku bikin all shop itu nggak gampang, sampai bisa dapetin followers 1000 itu aja udah susah loh. Itu Orian Mbak ya. Ori lah. Masa Masa aku beli followers? Itu berapa tahun Mbak Wesan? Kalau 1 tahunan, 1,5 tahun deh. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kan ada Mbak ya, tadi tentang pekerjaan Samean yang tentu sama lanjutin. Terus Saman me time-nya kapan Mbak? Kalau aku nggak ngopi sehariku kayak gak enak. Berarti me time-nya Saman ketika ngopi, Mm-mm. nggak bawa anak gini. Kadang bawa anak itu anakku depan. Nanti dia kesini kalau mau lagi. Itu dia lagi main. Untung aja bebas. Disney luas guys. Di sini luas guys. Kalau mau ngopi boleh kesini. Boleh banget. Pemandangannya bagus. Promosi terus. Promosi Berarti- dagangan. Lanjut me time-nya itu berarti ketika Saman ngopi aja. Jadi rumah kan juga me time. Me time yang paling enak di rumah itu di kamar mandi. Tapi kan Saman bawa anak biasanya katanya. Anakku kan di pintu kamar mandi. Aku suruh main air, aku dia bisa me time. tetap Bisa ya Mbak ya? bisa. Masih kayak nggak risau gitu nanti dia kenapa-napa atau kenapa gitu. Kan di depanku. Oh. Ya, aku tuh ini kalau ninggalin anak itu bingung. Kadang kalau ngurus sendiri Juga bingung. ya juga nggak bingung sih, nggak boleh bingung. Emang dulu tuh aku pikir gini, kalau Allah ngasih aku anak 2, berarti aku mampu ngurusnya. Ya udah, aku jalanin aja dengan Rezeki ikhlas. soalnya, Mbak, ya. Iya, rezeki. Iya, sebenarnya nggak berat sih kalau dijalanin, itu nggak berat sih. Malah kayaknya kalau anak itu kayak, kalau kan anakku 2 ya. Kalau kata orang, wah susah nggak, ribet nggak ngurus anak 2, titipin aja gitu. Malah kalau yang satunya ini nggak di deket aku, kayak Saman nggak gelisah gitu. lengkap, nggak gelisah jadinya, kayak nggak lengkap, kayak mikirnya wah nanti dia kiranya aku ninggalin dia, aku sama adiknya gitu. Jadi kalau aku ninggalin sekarang tuh sering, misalnya kayak ngopi ya, kan aku sering buntut suamiku ngopi. Iya, suaminya soalnya Suka penjelajah ngopi. cafe shop. Enggak, kan seringnya di sini. Oh, iya. Ngurusin nggak apa-apa. Ngikut istrinya terus Mbak. Ya udah, jadi ikut suami terus ninggalin dua-duanya. Berarti kalau mau ninggalin ya harus 2, nggak boleh Harus 2. nggak boleh salah satu. Nggak boleh salah satu, kecuali misalnya neneknya cuma sendiri, ya udah bawa satu yang gede. Kan yang gede yang ngerti, yang kecil kan masih mikirin tidur doang. Iya. Tapi kan nggak Mbak, ketika Samian punya anak 2 ini kan pasti banyak ngeluhnya juga. Nggak banyak ngeluhnya sih. Pasti Ngeluh. ada ngeluhnya kan ya? Enggak. Nggak ada sama sekali. Enggak pernah ngeluh sih aku, kayak wah anakku ya emang dia udah titipan, gimana lagi, nggak boleh ngeluh dong. Oh, keren. Ibu yang keren. Dengernya enggak. Ya emang enggak pernah ngeluh. Kadang ya, kok gini, ya udah namanya kita, misalnya anak itu lagi berantakin, numpain air. Apalagi Kay kan suka nimba air ke tengah rumah. Ya udah, ya bilang ya udah dipel lagi. Berarti Dipel lagi. nggak usah dibuat emosi gitu Mbak ya? Nggak bisa. Dia kan nggak ngerti. Emang anu berarti. Dia kan nggak tapi ngerti kan kalau bawa air ke anak tengah harus rumah. ditegesin toh Mbak. Iya, tapi kan caranya nggak bisa marah-marah. Iya, Maksudnya cuma ditegesin doa. maksudku. Nggak harus marah emang. Iya, cuman dibilang udah ya, apalagi kalau sekarang ya, kan dia nggak ngerasain yang namanya pergi main time zone. Oh, masa nggak? Kan Tapi dulu pernah tuh Mbak. dulu sebelum corona, tapi kan dia masih kecil. Oh, Sekarang iya. kan udah nggak pernah. Iya. 2 tahun nggak pernah kan. Iya, kesian Mbak ya. Sampai dia itu pernah kan ya, waktu itu aku ajak ke time zone waktu buka-buka, waktu corona udah mereda gitu.
nggak berani naik ya udah. Nggak berani karena nggak pernah apa Karena nggak pernah, jadi mungkin kayak asing. Oh, bagi dia asing. Jadi sama aja. Takut ya udah nggak jadi. Berarti kan dia aman tuh Mbak, nggak ketergantungan kayak gitu toh? Enggak. Menjadi kayak gini toh, lari-lari Dia lebih gitu. lari-lari di rumah, yaitu di rumah loncat-loncat di kasur, bongkar lemari, mainan. Wow. Tapi ya Mbak, aku kalau mau lihat lebih luas lagi ya tentang punya anak ya, bagiku anak itu sebagai penghibur juga gitu Mbak. Iya, dia tuh penghibur loh. Kalau dibilang ya, kalau orang anak itu punya hutang ke kita, padahal enggak. Karena dia hidup kita itu berubah. Kita yang biasanya kayak Egois sama diri sendiri, cuma ketika udah punya anak tuh enggak, beda. Kayak yang mulai kita dari pasangan kita, terus dia itu kayak jadi penengah dari permasalahan Iya sih, sama Mbak, pasangan. Padahal yang punya utang kita loh ke dia. sebenarnya Mbak ya. Berarti statement ibu-ibu atau orang tua yang Bilang kamu harus berbakti sama aku. ya berbakti itu ya harus. Ya nggak, maksudnya gitu loh Mbak, kayak kamu harus berbakti sama aku udah ngurus kamu dari kecil nggak gitu loh. berbakti, balas budi. Iya balas budi. Iya balas Kamu budi. harus ini. Sebenarnya kayak orang tua dan anak itu tergantung. Anak itu menghargai kita tergantung kita menghargai Treatmentnya kita. anak. Kalau kita nggak menghargai dia, yakin deh dia nggak bakal menghargai kita. Nanu juga Mbak, aku pernah baca gini. Seorang anak itu bukan baca, lihat Dian Sastro diwawancarai Mbak. Denger berarti. Denger aku. Katanya gini. Kan ditanyain kenapa kamu kok bisa menjadi wanita hebat seperti ini, dia cuma bilang aku belajar dari apa yang kulihat dan bukan dari apa yang diajarkan. Iya sih. Jadi ibunya pekerja keras, dia disiplin dan dia kena ke anaknya juga jatuhnya. Habitnya nyalur ke anaknya. Emang bener kayak gitu Mbak ya? Ya benar kan, kita sendiri pun kalau misalnya ya orang ceramain kita nih ya, kamu tuh jangan gini, kamu tuh harus gini. Sedangkan kita lihat dia itu bertolak belakang. Jadi kita kan ke dia dia aja gini kok. Jadi kita itu kalau dia ngomong lagi nggak itu bukan peduli. suatu hal yang wow buat kita kayak kamu aja kemarin ngomong Ternyata kamu B gitu. kamu B. Ya udah, jadi kita nggak terlalu, jadi mending tuh lebih ke praktek sih. Langsung Mbak ya. Iya. Kita lihat contoh langsung aja. Daripada Emang iya sih. mending ngomong satu-satu, cuman prakteknya 10. Nggak yang ngomong 10 tapi prakteknya minus. Kalau Saman tipe yang mana Mbak? Praktek dulu apa ngomong dulu? Kan orang ini lah, aku nggak tahu. Caranya Saman ya Mbak? Kan Saman bisa ngontrol. Gimana ya kalau aku, kan anakku masih kecil ya, kan aku Belum ngelakuinnya. bisa ya. Tapi kan dia udah bisa belajar membereskan mainannya sendiri loh Mbak. Iya. Dia juga bisa dia udah bisa milih kan? Mau makan A apa B? Ya pasti bisa milih toh. Iya. Tapi anakku nggak milih makanan. Oh, sama sediain. Terserah Samen. Iya. Berarti belum milih-milih ya kalau makanan. Belum milih-milih. Pakai baju gitu belum milih. Iya enggak. Kan sekarang masih aku kemarin dua-duanya. Oh iya Bajunya ya. sama semua. Oh iya, kan masih kecil-kecil ya. Iya. Masih ini. Oke guys. Oke, Tiba-tiba makanya, gitu. guys. Oh ya, jangan lupa beli ini ya. Ada di 3 pagi. Masih tak. Jualan le. Kita dari bahas nikah sampai bahas anak. Tapi untuk pola asuh, aku mau tanya Mbak Ayu juga, dia anaknya masih kecil, jadi masih belum bisa gitu Mbak ya. Sekarang itu yang lebih ini ke waktu sih. Waktu apa? Ya waktu dia baru bangun tidur langsung mandi. Yang sama disiplinin tah? Langsung mandi, terus tidur, terus minta tolong, kata-kata minta tolong, Sama terima kasih. Soalnya kalau bagi aku, meskipun sekaya apapun dia, kalau dia nggak bisa ngomong kata minta tolong, dia itu belum kaya. Belum kaya hati, maksudnya kaya hati. seenaknya nyuruh orang itu kayak Iya. bukan sesuatu yang wow. Dia nggak punya attitude. Nggak punya attitude. Oke lah. Tapi bukannya apa? Apa? Kalau ke anak itu lebih banyak didoain nggak sih? Tapi aku percaya banget kekuatan doa itu Mbak. Maksudnya lebih baik ngedoain sama praktek juga sih. Karena anak itu pasti niru kita kan.
Sampai sekarang pun dia niru aku bilang, "Ma ngopi." Masa bilang gitu dia? Ya kan dia sering ngomong, "Mama mau es kopi." Oh iya mau. Padahal masih kecil banget lah dia. Ya, dia ngerti. Tapi kan Mbak ya, aku sudah belajar dari pola asuh ibuku sendiri ke aku. Ibuku kemarin-kemarin bilang ke aku itu dari dulu doain kamu biar anak-anakku bilangnya, doain anak-anakku biar anak-anakku itu hidupnya itu nggak merana gitu loh. Hidupnya bisa dia bisa nerima hidupnya, nggak terlalu sengsara gitu Mbak. Terus iki soalnya gini, ketika kamu hidupmu happy andai kata, itu jatuhnya juga ke orang tua lihatnya juga seneng. Entah kamu bakal ngasih apa nggak ke aku, tapi kamu happy aja, orang tua wes milu bangga kan Mbak. Iya pasti kalau anak seneng itu orang tua juga udah pasti seneng. Dan kita kan otomatis kita juga bakal ngasih timbal balik juga kan Mbak, biar orang tua happy juga. Dan aku tuh juga pernah baca loh, jadi istri soleha itu juga surga buat orang tuanya. Oh, orang tua juga? Iya, aku tuh pernah baca, tapi nggak tahu ya benar apa enggaknya. Cuman aku pernah baca aja, kalau kamu jadi istri soleha, nanti juga berimbas ke orang tuamu. Karena berhasil didik anaknya jadi istri soleha, mungkin lah gitu ya. Ke arah situnya. Iya, mungkin gitu ya. Jadi sekarang lagi belajar mau soleha. Ya Allah, semoga. Sebenarnya definisi istri soleha itu apa Mbak ya? Aku juga nggak tahu. Tapi kalau yang aku baca sih berbakti ke suami. Iya, aku juga ngehnya itu berbakti ke suami. Intinya itu ajakin Mbak. Kalau suaminya ini bisa ngarahin yang bagus ya alhamdulillah. Iya, kalau enggak, tapi kalau aku sekarang itu lebih mikir gini. Aku tuh nggak mikirin suami, maksudnya mikirin suami, cuman nggak mikirin perlakuannya ke aku itu gimana. Yang penting kan kewajibanku, aku taat ke dia itu disuruh Allah, bukan disuruh suamiku. Maksudnya aku berbakti ke dia itu karena perintah Allah. Karena perintah Allah, bukan karena perintah dia. Suami. Jadi sekarang tuh lebih kayak, pokoknya setiap ada masalah pikirku gitu, oh aku tuh ke dia itu karena Allah, bukan karena dia. Jadi dia mau, misalnya ya kita kan pernah ya sekali-sekali mangkel ya, pasti ya. Mbak. Lagi gak bad mood, terus dia kayak masalah kecil aja deh, kayak dia nggak ngomong pergi gitu kan, kita mangkel ya. Iyalah. Terus akhirnya jadi masalah, terus aku langsung mikir, sekarang lebih langsung mikir aja, oh ya udah terserah dia. Ya udah. Berarti nganu ya Mbak, maksudnya saman itu sampean memberi umpannya seperti ini, perkara responnya baik atau buruk terserah, yang penting sama sudah kewajiban udah terpenuhi ke Allah. Lebih ke arah situ Mbak ya. Meskipun nggak tahu sih aku udah berbakti apa belum. Sepenting kan yang garis besarnya kita kan tuh Mbak, nggak aneh-aneh tuh. Iya sih. Kemana-mana izin. Aku kemana-mana sama dia sih. Karena aku kemana-mana sama dia. Gak pernah sama orang lain emang. Gak pernah. Sama temennya gak pernah. Sama teman jarang. Pernah tapi jarang. Sama Vio mungkin ya, adiknya suami. Kesini sama dia juga. Aku sering keluar kan sama Vio, adiknya Mas Awin. Terus sama dia. Terus sama kita. Tapi di sini juga kan. Gak pernah keluar soalnya. Iya, kita jarang-jarang ke kafe-kafe lain. Karena corona. Iya, soalnya nganu ya guys. Karena corona. Ini keluar dari topik. Jadi ya kalau di tempat-tempat lain itu berkerumun banget gitu loh. Kalau di sini ada space untuk kita sendiri. Jadi agak aman gitu lah. Aku agak pede di sini, Mbak. Dan ngopi di sini tuh nyaman dan disterilkan. Aku pedenya ke arah situ sih Mbak Trani. Aku kemarin yang di situ kan ramai kan, banyak orang. Pindah ke belakang. Nggak penuh juga di sini Mbak. Dan rasanya nggak enak rasanya. Iya, pulang aja. Pindah ke bar. Iya, pindah ke bar. Terus aku pulang. Soalnya terlalu banyak orang nggak nyaman aku ya. Kebiasaan sendiri ngopi sekarang. Kan enak, bisa ngutang. Iya, benar sekali. Bisa gratis. Kita sendiri. Setelah kita udah keluar dari topik. Aku mau mengakhiri ini. Ini tadi dari panas sampai gerimis barusan. Nampak mendung. Iya, udah mendung di belakang. Di sini mau foto. Oh iya. Bisa. Pesan-pesan terakhir Mbak untuk anak-anak muda yang pengen nikah cepet. Apa penting ya? Ini. Aku aja dulu wes. Lama banget. Ya tinggal sabar. Halo buat kalian yang pengen nikah muda, pengen nikah cepet. It's okay, nggak salah kok. Pokoknya dasarnya kalian bukan karena zina loh ya. Kalau kalian dasarnya zina, berarti kalian pacarannya emang zina. Tapi enggak, nanti kan habis nikah. Ya enggak lah yo. Kalau kalian dasarnya emang
udah ingin Menjauhi melengkapi. zina. Iya, lah kan biasanya gitu dasarnya Mbak. Tapi aku nggak setuju sama itu karena dasar nikah itu bukan menjauhi zina aja. Salah Ketika satunya kan kalian juga menjauhi zina. salah satunya. Tapi kalau ketika kalian udah siap untuk melengkapi ibadahnya kalian, terus yang hidup sama orang ini siapapun itu, Doain aja dia, nanti dia berubah kok. ya Kekuatan doa itu nomor 1 sih. Dan jangan suka curhat biar gak Iya. ngerasa hidup itu Susah banyak beban. banget gitu. Susah. Coba curhat aja ke Allah. kalau aku tipe nganu Mbak, langsung bilang ke suamiku. Ke suami. Kalau aku ya langsung, cuman nggak, karena suamiku tuh nggak begitu pemarah loh. Sebenarnya enak ya. Jadi dia kalau ya udah jangan dibahas lagi. Kalau kita bahas dia malah marah, langsung gini. Kamu kok bahas yang udah lalu sih? Gitu. Mukanya sini sih, udah daripada lihat mukanya sini, hatiku mangkel. Mendingan nggak usah. Ini nggak usah dibahas. Udah berlalu, lanjutin lagi yang momen yang baru lagi. Iya, jadi pesan dari Mbak Ayu, jangan mudah diceritakan masalah rumah tangga ke orang lain. Iya, karena bakal nambah beban. Iya, kalau pesanku yang tadi. Kalian masih bisa mencerna pesanku walaupun gak jelas. Oke. Semoga bye-bye. omongan kita jelas Iya. Jelas gak jelas? dan bermanfaat. Insya Semoga Allah. ambil aja yang positifnya. Iya. Yang negatifnya buang ya. Iya. Jangan lupa ngopi. Promosi tak. Bye bye.